Bab 1156. Menerobos batasan. Permohonan dari Ricky Duan membuat semua orang terkejut. Bagaimanapun, Sunny Luo adalah guru dari Higeon Duan. Dan sekarang Higeon Duan telah dibunuh oleh Jerry Yang. Antara Sunny Luo dan Jerry Yang pasti akan ada yang mati. Meskipun orang yang membunuh Higeon Duan adalah Jerry Yang. Ricky Duan lah yang membawa Jerry Yang kembali ke keluarga Kekaisaran Duan dan tujuan Jerry Yang membunuh Higeon Duan adalah untuk menyelamatkan putri Ricky Duan. Meskipun Jerry Yang memutuskan untuk membiarkan Sunny Luo hidup. Apakah Sunny Luo akan benar-benar membantu Ricky Duan di masa depan? Pada saat ini, mata Sunny Luo penuh dengan niat membunuh. Dia menatap tajam ke arah Jerry Yang. Dengan jejak darah di bibirnya. Tiba-tiba, Jerry Yang melihat ke arah Ricky Duan dan berkata, "Kamu seharusnya tahu bahwa membiarkannya hidup adalah ancaman besar bagimu." Ricky Duan tersenyum bangga. Matanya yang tajam jatuh pada Sunny Luo. "Aku yakin bisa mengendalikannya." "Baiklah. Jika begitu, biarkan dia hidup sebentar lagi." Setelah mengucapkan itu, Jerry Yang datang dengan tenang ke samping Ricky Duan. Saat ini, Ricky Duan sudah menelan pil penyembuhan yang diberikan Jerry Yang sebelumnya. Dan lukanya sudah stabil dan mulai pulih perlahan. Jerry Yang merasa bahwa saat ini, kekuatan bela diri dalam tubuh Ricky Duan hampir mencapai puncak alam dewa. Hanya beberapa langkah lagi. Konsumsilah pil ini. Jerry Yang membalikkan tangannya. Sebuah botol giok dengan kualitas sangat baik muncul di telapak tangannya dan dilemparkan langsung kepada Ricky Duan. Pil pelatih tubuh. Ketika para ahli keluarga Kekaisaran Duan melihat botol giok ini, mereka terkejut. Karena sebelumnya, saat Kaisar Duan mengadakan pertemuan darurat, pil pelatih tubuh ini adalah hadiah dari Kaisar Duan untuk Higeon Duan. Sekarang, itu tiba-tiba ada di tangan Jerry Yang dan diberikan kepada Ricky Duan. Jerry Yang tidak tahu apa itu pil pelatih tubuh. Tetapi dia bisa merasakan bahwa dalam pil ini terkandung energi yang sangat mengerikan. Kekuatan Ricky Duan sekarang hampir mencapai puncak alam dewa. Dan setelah mengonsumsi pil ini, energi yang terkandung dalam pil seharusnya cukup untuk membantunya mencapai puncak alam dewa. Baik, Ricky Duan tidak segan. Dia membuka botol giok itu dan mengeluarkan pil hitam darinya. Pada saat ini, aroma obat yang kuat menyebar keluar dari botol giok. Ricky Duan tidak ragu-ragu dan menelan pil itu. Ketika pil itu masuk ke dalam mulutnya, pil itu berubah menjadi aliran hangat yang mengalir ke dalam organ-organ dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, energi yang menakutkan meledak di dalam tubuh Ricky Duan. Energi ini sangat murni, seperti sinar matahari yang menyelimuti seseorang. Ricky Duan merasa seluruh tubuhnya sangat nyaman. Energi yang dilepaskan dari pil itu masuk dengan cepat ke dalam organ dalamnya. Menjalar ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini, tubuhnya seperti spons yang kering. Dan pil pelatih tubuh ini seperti air bersih yang diserap dengan rakus oleh tubuh Ricky Duan. Tidak hanya itu. Bahkan luka-luka dalam tubuh Ricky Duan yang parah mulai pulih di bawah pengaruh energi yang kuat ini. Efek obat ini begitu kuat. Seseorang terkejut dan tidak bisa mempercayainya. Sunny Luo melihat adegan ini dengan kemarahan yang semakin dalam. Karena pil pelatih tubuh ini sebenarnya adalah hadiah dari Kaisar Duan untuk Higeon Duan. Tetapi sekarang Ricky Duan yang memakannya. Higeon Duan telah menjadi muridnya sejak kecil. Dan Sunny Luo seperti guru sekaligus ayah baginya. Sekarang, Higeon Duan ternyata mati tragis di tangan Jerry Yang. Dan bahkan pil pelatih tubuh yang seharusnya milik Higeon Duan juga diserahkan oleh Jerry Yang kepada Ricky Duan. Dapat dipahami, ada ketidakpuasan dalam hatinya saat ini. Pada saat yang sama, ada aura bela diri yang menakutkan mulai menyebar dari tubuh Ricky Duan. Menjalar ke semua arah. Pangeran kedua. Apakah dia akan mencapai puncak alam dewa? Dia baru berusia 50 tahun. Tapi bela dirinya bahkan akan menerobos lagi. Inilah yang disebut bakat sejati dalam bela diri. Dengan demikian, keluarga Kekaisaran Duan kami, dengan Kaisar dan Sunny Luo, ditambah dengan Pangeran kedua,
sekarang memiliki 3 ahli puncak alam dewa. Dengan kekuatan semacam itu, mereka mungkin bisa menguasai setiap keluarga kekaisaran lainnya. Bukan. Beberapa ahli alam dewa dari keluarga kekaisaran Duan sekarang sangat bersemangat. Kematian Higeon Duan tampaknya hanya sebuah insiden kecil. Sebelumnya, mereka berencana untuk menyerang Riki Duan. Tetapi sekarang mereka sepenuhnya mengabaikan rencana itu. Dengan kematian Higeon Duan, Riki Duan sekarang menjadi salah satu pangeran dengan bakat bela diri terkuat di keluarga kekaisaran Duan. Dengan kekuatan yang mencapai puncak alam dewa, bahkan keluarga kekaisaran Duan pun mungkin kesulitan untuk membunuhnya. Jerry yang juga sangat terkejut saat merasakan energi bela diri yang terus tumbuh di tubuh Riki Duan. Dia tidak pernah berpikir bahwa sebiji pil pelatih tubuh sederhana bisa memberikan perubahan sebesar ini pada Riki Duan. Tiba-tiba, dia terpikir, jika dia memiliki sejumlah pil pelatih tubuh, mungkin dia bisa membuat sejumlah ahli yang sangat kuat. Di samping, niat membunuh di matanya Saneluo semakin kuat setelah merasakan aura bela diri Riki Duan yang sedang mendekati puncak alam dewa. Wosh! Dia tiba-tiba bergerak. Tubuhnya melesat langsung menuju Riki Duan. Matilah! Dia berteriak, memegang sebilah pisau yang berkilauan, menusuk keras ke arah jantung Riki Duan yang sedang berusaha mencapai puncak alam dewa. Pangeran kedua, hati-hati. Beberapa ahli alam dewa segera mengubah ekspresi mereka dan dengan cepat berbicara peringatan. Bahkan ada yang mencoba untuk mencegah Saneluo. Setelah Riki Duan mencapai puncak alam dewa, pasti Kaisar Duan akan memanfaatkannya kembali. Mereka tidak akan membiarkan Riki Duan terbunuh. Biasanya, pertempuran antara ahli alam dewa melibatkan benturan bela diri, jarang menggunakan senjata tajam. Saneluo sendiri adalah ahli puncak alam dewa. Dan sekarang dia menggunakan senjata tajam dengan kekuatan penuh. Siapa yang bisa melawannya? Ayah. Saat Grania Duan melihat adegan ini, dia juga kaget dan berteriak. Danildu melangkah maju dan langsung menuju Saneluo. Bahkan jika itu berarti kematian, dia akan menghentikan serangan Saneluo. Jerry yang melihat dengan mata tajam, tetapi tidak bergerak maju, hanya berkata dengan dingin, melebih-lebihkan kemampuan sendiri. Saat kata-katanya terucap, tiba-tiba ada aura bela diri yang menakutkan muncul dari tubuh Riki Duan. Ini adalah aura bela diri yang hanya dimiliki oleh ahli puncak alam dewa. Dalam sekejap, menerobos batasan, plak, saat pisau di tangan Saneluo hampir menembus jantung Riki Duan. Tetapi pada saat yang genting ini, sebuah tangan tiba-tiba muncul dan meraih pergelangan tangan Saneluo. Aku telah mencarikan jalan keluar bagimu. Mengapa kamu masih mencari kematian? Riki Duan berkata dengan tenang. Pemilik tangan yang meraih pergelangan tangan Saneluo bukanlah orang lain. Itu adalah Riki Duan yang baru saja mencapai puncak alam dewa. Saneluo hanya merasa pergelangan tangannya terjepit erat. Bahkan dengan kekuatan puncak alam dewanya, dia tidak bisa melepaskan diri. Wajahnya penuh dengan kejutan. Ini bagaimana mungkin? Kamu bukan puncak alam dewa, tetapi setengah langkah menuju alam transenden. Saneluo berteriak dengan penuh ketidakpercayaan. Apa? Setengah langkah ke alam transenden? Pangeran kedua baru saja mencapai puncak alam dewa dan sudah mencapai setengah langkah ke alam transenden. Beberapa ahli alam dewa dari keluarga kekaisaran Duan terkejut. Bersambung. Bab 1157. Putra kesayangan. Semua orang terkejut, kecuali Jerry yang mengetahui bahwa Riki Duan belum mencapai setengah langkah ke alam transenden. Tetapi dia baru saja mencapai puncak alam dewa. Tetapi jauh lebih kuat daripada sebagian besar yang mencapai puncak alam dewa biasa. Karena pil pelatih tubuh terlalu mengerikan. Banyak efek obat tidak terserap oleh tubuh Riki Duan bahkan setelah dia mencapai tingkat ini. Dengan kata lain, saat ini Riki Duan mengandalkan kekuatan obat-obatan. Tentu saja, bahkan jika dia tidak mengonsumsi pil pelatih tubuh, dia masih bisa mengalahkan Saneluo begitu dia mencapai tingkat ini.
Mengapa kamu ingin mati? Ricky Duan menatap Sunny Luo dengan ekspresi bingung. Tadinya dia ingin mempertahankan Sunny Luo. Toh Sunny Luo adalah orang kuat di puncak alam dewa. Kini dia juga sudah mencapai puncak alam dewa. Dengan Kaisar Duan yang kekuatannya tak terduga, mereka bertiga bisa kalahkan keluarga kekaisaran manapun. Namun, Sunny Luo ingin membunuhnya. Muridku mati karena kamu. Sebagai guru, tentu saja aku harus membalaskan dendamnya. Sunny Luo mengertakkan gigi dan berkata, Ricky Duan, jika kamu punya nyali, bunuh aku. Aku adalah yang terkuat di sekitar Kaisar Duan. Sekarang Gigeon Duan telah mati karena kamu. Jika kamu berani membunuhku, bahkan jika kamu mencapai puncak alam dewa, Kaisar Duan tidak akan membiarkanmu dengan mudah. Ricky Duan mengejek. Benarkah? Ketika dia selesai berbicara, dia melepaskan cengkeraman tangannya di pergelangan tangan Sunny Luo tiba-tiba. Di tengah kejutan semua orang, pisau kecil Sunny Luo masuk ke tubuh Ricky Duan. Pangeran kedua, ayah, para ahli dari keluarga kekaisaran Duan, dan Grania Duan, semuanya terkejut. Hanya Jerry yang tersenyum sedikit. Menebak apa yang akan dilakukan Ricky Duan. Tidak bisa disangkal. Ricky Duan memiliki bakat bela diri yang luar biasa. Dan juga kecerdasannya juga luar biasa. Dia telah memenuhi syarat untuk menjadi penguasa keluarga kekaisaran Duan. Sunny Luo juga terkejut. Dia tahu Ricky Duan dengan jelas bisa membunuhnya. Tetapi tiba-tiba melepaskan tangannya. Membiarkan pisau masuk ke tubuhnya sendiri. Mengapa? Sunny Luo melanggar peraturan dengan mencoba membunuh pangeran. Dia harus dihukum mati. Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari dalam tenggorokan Ricky Duan. Suara ini seperti batu besar yang jatuh ke laut, menggema ke segala arah. Dalam sekejap, seluruh keluarga kekaisaran Duan bergema dengan kata-katanya. Plak, pada saat dia selesai berbicara, dia mengayunkan tangannya dengan keras. Langsung mengenai kepala Sunny Luo. Semua orang hanya mendengar suara tabrakan yang berat. Kemudian tubuh Sunny Luo terlempar ke belakang. Dan setelah jatuh ke tanah lagi, dia kehilangan nyawanya. Pada saat ini, semua orang terdiam. Semua orang menatap dengan tercengang ke arah Ricky Duan. Dengan satu telapak tangan, dia membunuh Sunny Luo. Bahkan jika Sunny Luo sudah terluka parah oleh Jerry Yang, dia masih merupakan salah satu ahli top dari keluarga kekaisaran Duan. Dengan kekuatan hanya di bawah Kaisar Duan sendiri. Namun, sekarang dia telah dihancurkan oleh Ricky Duan yang baru saja mencapai puncak alam dewa. Jerry yang sangat puas dengan situasi ini. Ricky Duan hanya mengalami luka ringan. Tetapi hasilnya adalah kematian Sunny Luo. Ini adalah keuntungan besar baginya. Sunny Luo adalah salah satu ahli yang paling diandalkan oleh Kaisar Duan. Dan jika dia mati karena Ricky Duan, maka Kaisar Duan tidak akan bisa melewati kejadian itu. Namun, situasinya berbeda sekarang. Sunny Luo mencoba membunuh Ricky Duan, bahkan melukainya. Dan Ricky Duan hanya membunuhnya sebagai tindakan balasan. Dengan demikian, Ricky Duan tidak akan memikul tanggung jawab atas kematian Sunny Luo. Awalnya, Sunny Luo mencoba menusuk jantung Ricky Duan. Tetapi ketika Ricky Duan melepaskan genggamannya pada pergelangan tangan Sunny Luo, dia dengan lembut memanipulasi pisau itu untuk menghindari jantungnya dengan tepat. Meskipun pisau itu seolah-olah telah masuk ke dalam tubuh Ricky Duan, itu sebenarnya hanya luka kulit. Bagi seorang ahli bela diri, luka semacam itu bukanlah cedera yang signifikan. Dan dia akan pulih dalam beberapa hari. Sunny Luo mencoba untuk membunuh pangeran kedua. Bagus sekali. Pangeran kedua. Anda adalah jenius bela diri nomor 1 di keluarga kekaisaran Duan. Hanya Anda yang memiliki hak untuk menjadi pewaris keluarga kekaisaran Duan. Selamat, pangeran kedua, atas pencapaian puncak alam dewa. Para ahli yang awalnya datang untuk menghadapi Ricky Duan sekarang memberikan selamatannya. Seolah-olah mereka tidak datang untuk melawan Ricky Duan. Ricky Duan melihat mereka dengan wajah tanpa ekspresi dan berkata,
Sayang sekali bahwa Higeon Duan meninggal karena kesalahan Saneluo. Setelah mendengar kata-kata Riki Duan, orang-orang menjadi bingung. Namun tak lama kemudian, seseorang menyadari bahwa Riki Duan berencana menyalahkan Saneluo atas kematian Higeon Duan. Dengan cara ini, Kaisar Duan tidak punya alasan untuk berurusan dengan Jerry Yang. Saneluo seharusnya mati karena membunuh Pangeran Kelima. Sebagai gantinya, kita harus memberitahu Kaisar Duan tentang insiden ini dan membiarkannya mengetahui kebenaran. Para ahli berbicara satu per satu. Jika begitu, aku akan meminta kalian semua untuk memberitahu ayahku tentang apa yang terjadi di sini. Aku harus pergi untuk merawat lukaku. Riki Duan berkata, "Baik." Semua orang mengucapkan selamat tinggal. Tidak lama kemudian, Saneluo dan Higeon Duan dibawa oleh beberapa ahli alam dewa untuk bertemu dengan Kaisar Duan. Hanya ada Jerry Yang, Riki Duan, Grania Duan, dan Daniel Du yang tinggal di dalam rumah kecil. Tidak ada yang pernah menduga bahwa situasi yang tampaknya tanpa harapan ini akan terselesaikan dengan cara yang begitu cerdik oleh Riki Duan. Jerry yang tersenyum saat dia memandang Riki Duan. "Selamat, Pangeran Kedua." Riki Duan hanya bisa tersenyum pahit dan dengan cepat menjawab, "Tanpa bantuan Tuan Yang, kami mungkin sudah mati dalam pertempuran melawan keluarga Kekaisaran Duan." Di saat yang sama, Riki Duan merasa sedikit takut di dalam hatinya. Daniel Du dan Grania Duan tidak tahu, tetapi dia bisa mendengar nada ejekan dalam kata-kata Jerry Yang. Semua orang percaya bahwa Riki Duan menyembunyikan kenyataan bahwa Higeon Duan dibunuh oleh Jerry Yang untuk membantu Jerry Yang menghindari hukuman. Hanya Riki Duan yang tahu bahwa dia melakukannya untuk mencegah konflik antara Kaisar Duan dan Jerry yang akan membawa kerugian yang tak terhindarkan bagi keluarga Kekaisaran Duan. Dia telah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Jerry Yang berhadapan dengan ahli alam transenden dari kota Miao. Dan bahkan ada ahli misterius yang muncul pada saat-saat kritis dan mengusir ahli alam transenden dari kota Miao. Ahli misterius itu bahkan tidak perlu muncul secara langsung untuk mengusir ahli alam transenden itu, yang menunjukkan betapa kuatnya dia. Dengan kata lain, di balik Jerry Yang, ada ahli misterius yang belum pernah ditemui Riki Duan. Meskipun Kaisar Duan telah mencapai tingkat alam transenden, Riki Duan tahu bahwa jika dia berani mengancam Jerry Yang, hasilnya hanya ada satu, yaitu Kaisar Duan akan dibunuh dan keluarga Kekaisaran Duan akan hancur. Sementara itu, di dalam istana Kekaisaran Duan, di kediaman Kaisar Duan sendiri, Kaisar Duan sedang duduk di depan meja teh, menikmati teh Hongpao yang sangat berharga. Dia tidak khawatir tentang apakah Higeon Duan dapat membunuh Jerry Yang atau tidak, karena dia telah mengirim semua ahli alam dewa keluarga Kekaisaran Duan untuk membantu Higeon Duan. Jerry Yang seharusnya sudah mati. Bukan. Kaisar Duan melihat jam dinding tua yang menggantung di depannya dan berbicara. Namun, pada saat yang sama, seorang sosok yang penuh kecemasan tiba-tiba muncul dengan cepat. "Kaisar Duan, ini tidak baik. Ada masalah. Pangeran Kelima dan Saneluo, mereka mati." Kepala pelayan tua yang berambut putih memasang ekspresi panik dan cemas di wajahnya. Orang lain mungkin tidak tahu sejauh mana Kaisar Duan mencintai Pangeran Kelima. Tetapi sebagai kepala pelayannya yang paling dipercayai Kaisar Duan, dia tahu betul bahwa Higeon Duan adalah putra yang paling disayangi oleh Kaisar Duan. Bersambung.